ini kok yang daftar banyak gitu di awal, tapi kenapa pas pertemuan awal briefing kok sedikit ya yang datang gitu kan? Kami tidak mungkin kan dari Kupang pergi Kalimantan. Tidak mungkin kan dari Jawa harus sampai ke Papua. Saya menghargai relawan itu lebih tinggi dibanding menghargai staf saya. Jadi intinya adalah mereka korban dan mereka tanpa direkrut dan mereka membantu tanpa digaji. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian karena telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam semi daring dengan topik identifikasi potensi kerelawanan organisasi masyarakat sipil untuk penanggulangan bencana. Kegiatan ini merupakan sesi pertama dari seri semi daring mobilisasi sumber daya lokal, kerelawanan dalam respon kemanusiaan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Lokadaya dan Pujono Center Indonesia dan juga didukung oleh CFLI atau Canada Fund for Local Initiative. Sebagai informasi, seminar daring ini merupakan kegiatan series yang akan berlangsung setiap hari Jumat siang, mulai dari tanggal 12 Januari hingga 16 Februari 2024, yang akan terdiri dari tiga seri dengan topik yang berbeda. Kami berharap rekan-rekan semua dapat mengikuti series ini sampai dengan akhir nanti di tanggal 16 Februari 2024. Kemudian teman-teman sekalian mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu karena konon katanya tak kenal maka tak sayang. Nama saya Nia Aulia, perwakilan dari Pujono Center Indonesia yang akan menjadi MC pada kegiatan hari ini. Begitu, teman-teman semua. Di sini saya lihat sudah cukup banyak teman-teman yang sudah berkumpul, oleh karena itu tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita mulai acara kegiatan pada hari ini. Pertama-tama mungkin saya ingin mengundang Mbak Tino terlebih dahulu sebagai perwakilan dari Sekretariat Lokadaya untuk menyapa dan membuka kegiatan seri semi daring mobilisasi sumber daya lokal kerelawanan dalam respon bencana. Baik, selamat siang kawan-kawan sekalian. Ketemu lagi sama saya. Kalau biasanya memperkenalkan diri biasa saja, tapi karena ada kawan-kawan JBI di sini, saya mau ngasih tahu nama tuli saya. Jadi saya mendapatkan nama tuli Tino gitu. Ya, semoga kalau misalkan ada kawan-kawan tuli yang juga turut serta ada di ruang ini sekarang bisa menyapa saya nanti kalau ketemu gitu. Senang rasanya bisa ketemu kawan-kawan lagi di seri mobilisasi sumber daya. Tiga seri webinar ini adalah apa ya, tindak lanjut gitu sebenarnya dari seri pelatihan yang kemarin kita selenggarakan, mobilisasi sumber daya berbasis pengelolaan risiko bencana. Nah, hasil dari total 12 seri ya Mas Hendra kalau nggak salah itu menghasilkan satu rekomendasi yang menarik untuk ditindaklanjuti oleh Sekretariat Lokadaya adalah bagaimana relawan menjadi salah satu potensi yang bisa dimobilisasi khususnya ketika situasi bencana terjadi gitu. Terlepas dari situasi bencana, sebenarnya kalau kita ngomong soal apa kemanusiaan, relawan adalah salah satu potensi yang rasa-rasanya apa ya bisa kita optimalkan secara bersama. Saya nggak tahu tiga seri ini nanti kita di ujung menghasilkan apa. Saya berharap bahwa kawan-kawan menikmati, berdiskusi dengan narasumber-narasumber luar biasa yang ada di sini. Dan saya berterima kasih juga kepada kawan-kawan JBI. Sebentar, Mas Hendra dari mana ya kawan-kawan JBI ya? PLJBI DIY, benar? Confirm. Kalau saya berterima kasih sekali kepada kawan-kawan dari PLJBI DIY untuk kerelaannya mendukung kegiatan ini selama 3 kali sesi nanti. Ini sudah langsung apa kelihatan ini apa semangat kerelawannya gitu. Sekali lagi terima kasih. Selamat berproses, selamat berdiskusi. Saya akan menemani teman-teman. Selamat siang.
Oke, terima kasih banyak Mbak Tino untuk sapaan dan sambutannya untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Kami mengaminkan apa yang menjadi harapan dari Sekretariat Lokadaya untuk kegiatan seri semi daring ini. Semoga kegiatan ini tidak hanya sebagai peningkatan kapasitas juga, namun juga sebagai penguatan solidaritas antara anggota Lokadaya semua dan rekan-rekan semua peserta. Baik, mari kita beranjak pada kegiatan utama kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi dengan topik identifikasi potensi kerelawanan organisasi masyarakat sipil untuk penanggulangan bencana. Sesi ini akan dimoderasi oleh Mbak Agasia Wenantiawati atau kerap disapa dengan Mbak Weni dari Pujono Center Indonesia. Mbak Weni, Ya, apakah Mbak terima Weni kasih. sudah siap? Oke, Ya. cantik nih Mbak Weni. Sudah hadir bersama kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilakan untuk Mbak Weni. Ya, terima kasih sekali Mbak Nia. Selamat siang dan selamat sore kepada Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya Agatia Wenantiawati, biasa dipanggil Weni, dan saya sendiri dari Lembaga Pujono Center yang berpusat di Yogyakarta. Pada kegiatan siang sore hari ini, kita sangat terhormat bahwa kita dapat mengundang 3 narasumber yang luar biasa dari kesibukan Bapak Ibu mereka masing-masing, yang kemudian akan memberikan materi pada sisi siang sore hari ini. Yaitu ada Bapak Haris Umatan dari Cistimor, kemudian kedua ada Ibu Utami Dwi Kania dari Hive, dan ketiga ada Pak Eko Teguh Paripoto, saya biasanya panggilnya Pak D, dari PSMB UPN Veteran Yogyakarta. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai sesi ini dengan pemateri pertama, yaitu Bapak Haris Umatan dari Cistimor. Selamat sore. Yang pertama saya berbahagia sekali ya. Berbahagia sekali bisa ada di dalam kesempatan di dalam forum ini dengan kawan-kawan Lokadaya dan Pujono Center serta ini guru saya juga ada di sini, Mas Eko Teguh. Selamat sore. Eh, yang pertama adalah saya suka sekali dengan topik ini karena ini sebuah refleksi ya sebenarnya. Kemarin refleksi saat terjadi badai siklon tropis teroja di NTT, NTB, di mana dari 22 kabupaten kota se-NTT itu 20 kabupatennya mengalami bencana dalam saat yang bersamaan. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa saat ini kita tidak bisa bilang lagi bahwa Indonesia itu tidak ada bencana. Ya, tidak ada bencana karena kejadian bencananya sudah sangat banyak ya. Dan setiap tahun itu berdasarkan data BNPB itu keragaman, keragaman, itu selalu terjadi. Dan ditambah lagi dengan persoalan perubahan iklim ya. Dan kami kemudian sempat dengan beberapa kawan itu coba melihat apakah bencana ini akan berkurang atau justru akan terus terjadi, bahkan semakin meningkat. Nah, kami coba ketemu dengan orang agama, ketemu dengan sosiolog, beberapa antropolog, dan juga beberapa kawan. Itu kalau kita lihat di sini, itu lingkungan itu tidak diciptakan dari nol, gitu ya. Kalau kita belajar dari ya hampir semua orang agama bilang bahwa dulu ada Taman Eden, ada Taman Firdaus, ya, itu ya semua diciptakan itu sempurna. Itu. Sama juga kami bertanya kepada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia, itu kita datang baru menciptakan pulau itu atau
pulau itu ada baru kita datang? Nah, itu juga satu pertanyaan reflektif. Mayoritas bilang bahwa Om Haris itu kami pulau ada baru kami datang, Om Haris. Jadi saya bilang, oh bukan teman-teman datang baru menciptakan pulau ini. Mereka bilang tidak, Om Haris. Pulau ini sudah ada dan baru kami datang. Jadi, tetapi pertambahan orang, pertambahan orang itu makin hari itu meningkat. Dia tidak dimulai dari 100%, tapi dia dimulai dari nol. Ya, ada dari 2 orang menjadi ini dan seterusnya ya. Dan sekarang sudah sekitar Indonesia sudah ratusan juta. Ketika kita lihat pertambahan penduduk, lingkungan menurun, ya wajar kalau kemudian ketahanan ya peningkatan terhadap bencana juga meningkat, ketahanan juga kemudian menurun. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak lembaga yang organisasi masyarakat sipil atau NGO yang fokus pada isu kebencanaan. Lebih spesifik lagi kalau dalam diskusi ini, berapa sih lembaga yang fokus pada aksi tanggap darurat? Dalam isu kebencanaan, yang bermain pada isu pengurangan risiko bencana itu masih jauh lebih banyak dari yang tanggap darurat. Dan kami coba memetakan itu di NTT itu dari kejadian bencana ke kejadian bencana itu kurang dari 10 organisasi masyarakat sipil atau NGO yang punya mandat untuk tanggap darurat. Sebut saja misalnya PMI, ada kawan-kawan PMPB, ya kami Cistimor, ada beberapa kawan di Flores, Sunrise, dan itu tidak banyak ya. Dan itu waktu kejadian siklon tropis Seroja itu terjadi di 20 kabupaten kota dan geografis wilayah kita itu kepulauan, itu sangat sulit, sangat sulit kita mau pikir yang mana. Akhirnya waktu kami mengelola Deks Relawan, itu ditemukan bahwa mayoritas relawan, hampir 95%, itu relawan itu kawan-kawan Kang Ete itu datangnya tuh dari luar, untuk menolong kami. Misalnya relawan MDMC, relawan ini itu LPBNU, banyak sekali, relawan. Bahkan di saat terjadi bencana itu Pujiono Sente sejajar waktu itu bersama dengan kawan-kawan di Kupang itu buat pelatihan untuk relawan. Karena apa? Karena kita tidak punya lembaga yang banyak untuk mengurus itu. Kemudian di Indonesia, kami juga kemarin dengan JMK tergabung di dalam Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia. Kenapa kami sebut Pembangunan Kemanusiaan Indonesia? Karena kalau melihat organisasi masyarakat sipil dan NGO yang tergabung dengan isu dengan mandat humanitarian, itu tuh hanya ya belum ada data real ya, tapi dari pantauan itu paling hanya 2,5 sampai 5% saja dari total organisasi masyarakat sipil dan NGO di Indonesia yang fokus pada tanggap darurat. Nah, dengan kondisi seperti ini, tidak heran kalau kemudian muncul selalu bahasa lu lagi. Selalu bahasanya ya kita hanya pindah baju, tapi kemudian ketemu lagi. Dan ini juga menjadi keresahan ya, keresahan dari kawan ya para senior, ya kami juga dari junior yang sekarang juga mau menjadi senior juga. Nah, ini siapa sih yang mau terlibat dalam urusan kebencanaan? Kalau semua tuh fokus ke development. Tapi kami tidak ingin untuk membenturkan ini. Kami kemudian merasa perlu untuk ternyata perlu untuk bagaimana sih mendorong mengintegrasikan
isu kebencanaan pada kawan-kawan organisasi masyarakat sipil yang tidak fokus pada kebencanaan terkait dengan kebencanaan. Dan saya kira memang ini kemarin dalam diskusi saya dengan diskusi kecil dengan Katino ya, Lokadaya, saya bilang Katino berapa sih total dari kawan-kawan di Lokadaya yang punya mandat kebencanaan? Nah, jika terjadi bencana itu bagaimana? Kami tidak mungkin kan dari Kupang pergi Kalimantan. Tidak mungkin kan dari Jawa harus sampai ke Papua. Tidak mungkin kan dari Sulawesi harus ke Aceh. Nah, itu. Ini bagaimana? Nah, kami melihat beberapa tantangan ya. Ini judul yang tidak untuk ini, tapi kami hanya berdasarkan pengalaman, respon dan bersama-sama dengan kawan-kawan yang sebelumnya itu tidak punya mandat terhadap bencana. Yang pertama itu tantangan kita ya sesuai dengan topik kita hari ini. Tantangan kita tuh adalah yang pertama pengetahuan kita tidak sama. Itu saya kira ini tantangan terbesar. Pengetahuan kita tidak sama ini kemudian berpengaruh pada apakah ini bencana atau bukan bencana. Misalnya kalau kita diskusi dengan organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan, saya contoh misalnya gereja misalnya. Gereja kemarin di Palu tuh sempat juga di di Donggala itu dengan komunitas Muslim di sana. Rata-rata mengatakan bahwa ini nih bagian dari dosa gitu. Nah, itu bencana ini dosa. Ini dosa. Jadi bagaimana kita berdiskusi dengan kelompok yang mengatakan bahwa ini dosa. Di Palu tuh ada yang bilang ya ini karena persoalan narkoba, persoalan ini judi, miras dan sebagainya ini menyebabkan karma gitu ya. Persoalan kita itu saya lihat di pengetahuan yang tidak sama itu adalah mulai dari mendefinisikan. Ini bencana atau bukan bencana. Efeknya itu pada respon terhadap informasi bencana. Informasi bencana itu adalah apakah kita gelisah ketika mendengar informasi terkait bencana atau tidak. Kemudian yang ketiga, kalaupun kita gelisah, itu biasanya terkait dengan standar respon. Standar-standar respon. Nah, biasanya ketika terjadi bencana dan kita ingin untuk melakukan respon, itu mayoritas itu langsung pada mengumpulkan barang, ya, menyampaikan pengumuman, kemudian mengumpulkan barang dan sebagainya. Padahal bencana itu kan punya standar-standar untuk melakukan respon. Termasuk misalnya terkait dengan data. Nah, itu. Lanjutnya adalah ketika standar respon kita tidak ketahui, maka data menjadi persoalan. Kemarin di siklon tropis Seroja itu ada sekelompok kawan-kawan jaringan ya. Mereka bilang, Om Haris, kami sudah ambil data. Nah, itu. Sudah ambil data. Saya bilang, ini data tentang apa? Ya, ini data bencana korban siklon tropis. Ya, saya coba lihat datanya. Datanya itu adalah korban rumah rusak. Saya bilang, apakah kita akan merespon perbaikan rumah? Mereka bilang, itu biasanya BNPB dan PU. Terus kalau begitu data yang seperti apa yang bisa membuat kita bisa melakukan respon. Kemudian yang berikut adalah bagaimana tahapan respons untuk tanggap darurat. Apa sih tahapan-tahapannya? Saya kira ini memang perlu untuk kita belum perlu ada pengetahuan bersama terkait dengan bagaimana sih tahapan melakukan respon di tanggap darurat pertama. Ini biasanya gini kawan-kawan. Jadi untuk melakukan respon kita butuh status karena ini berhubungan dengan aturan. Kita butuh status dari pemerintah. Jika status siaga sekian, ini siapa yang boleh respon? Status siaga sekian, siapa yang boleh respon? Nah biasanya internasional itu hanya bisa masuk kalau di siaga 3. Nah persoalan kita adalah
banyak bencana yang terjadi di Indonesia itu mayoritas di status apa di 4, level 4, status level 4, dan itu hanya dimungkinkan untuk lokal yang eh, yang merespon. Dan saya kira dengan keterbatasan jumlah ini, ya itu, keterbatasan jumlah pemain bencana, saya kira kita perlu untuk melibatkan semua kawan-kawan. Tapi juga itu dengan kondisi yang begini, maka sekarang ada istilahnya pelokalan ya, lokalisasi. Jadi semua organisasi internasional dan UN itu berharap untuk punya komitmen untuk bagaimana sih melokalkan. Dan yang terakhir itu bagaimana sih akuntabilitas respon. Kemudian tantangan yang kedua itu saya kira orang yang bersedia. Ini selalu juga menjadi persoalan. Karena orang yang bersedia ini tentu yang paling utama waktunya. Waktunya. Karena biasanya lokasi bencana tidak selalu jatuh sama dengan lokasi di mana dia berprojek saat ini. Yang kedua adalah kami melihat ini hobi atau tidak hobi. Nah, itu. Karena banyak kami temukan para pekerja bencana itu bermula dari hobi. Dari hobi. Karena sebelumnya di kampus terlibat di Mapala ini dan sebagainya, kemudian atau di ini, ya kemudian ada juga yang kami menemukan kakak moderator itu tuh orang hobinya memang touring gitu. Oh ya, sambil respon sambil touring. Kemudian akhirnya ah, akhirnya tuh kemudian kecantol, kemudian berkomitmen untuk bagaimana sih kerja bencana. Ya, dan hari ini saya kira ada banyak lembaga yang selalu bilang bikin yang namanya roster. Apakah ketika terjadi bencana, apakah hari ini orang ada di dalam posisi standby? Karena bencana itu datangnya tidak setiap waktu ya, dia datang tiba-tiba, waktunya juga kadang-kadang siklus tahunan, 10 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan dan sebagainya. Karena itu menjaga orang juga yang punya kapasitas juga tidak mudah ya. Kami di Cistimor itu memang yang dulu-dulu tidak ada lagi. Karena itu kita perlu untuk terus memperkuat kawan-kawan untuk bagaimana sih itu. Jika terjadi bencana itu bisa dideploy kemana. Dan yang terakhir itu saya kira terkait dengan kelembagaan, juga komitmen kelembagaan. Kami bersama-sama dengan waktu di Palu itu mendampingi satu kawan namanya LBH Apik ya. LBH Apik ini kan urusannya adalah pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak. Tetapi hari ini dia punya mandat terhadap kebencanaan. Dan memang ini bagaimana sih mendampingi mereka? Yang pertama adalah dorong untuk ada kebijakan. Nah, itu political will dari pimpinan organisasi. Bahwa ya kami ingin Nomaris untuk juga belajar terkait dengan isu kebencanaan. Berarti kan harus ada ruang untuk alokasi struktur, alokasi sumber daya, mendorong orang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, terlibat dalam meeting-meeting, dan sebagainya. Kemudian yang berikut adalah, ya mau tidak mau harus ada pendanaan. Karena jika terjadi bencana, harus ada dana mandiri yang bisa diinvestasikan awal untuk minimal melakukan asesmen. Kemudian yang terakhir adalah, apakah isu bencana itu menjadi kebutuhan bareng-bareng ya, semua lembaga. Saya kira ini 3 hal ya. Ini 3 hal yang menjadi tantangan utama. Kalau pengetahuan kita bisa, persepsi kita bisa sama, kemudian kita punya orang yang bisa dengan kapasitas dan punya kesediaan untuk tanggap darurat, dan kemudian kita punya komitmen yang kelembagaan itu saya kira ini akan menjadi hal yang menarik, dan saya kira hari ini bertransformasi untuk kayak kami dari Cistimor dulu sempat ke bencana awal waktu penanganan pengungsi, setelah itu kebingungan, nah itu pengungsi selesai mau ngapain, itu kemudian kita fokus ke development, tapi tidak meninggalkan tanggap darurat. Dan hari ini saya kira dengan
arahan untuk bagaimana sih eh, penanganan bencana yang sensitif, GETSI, berkelanjutan, terintegrasi, ya, dan sebagainya. Saya kira ruang semua kita yang sejauh ini tidak bermain pada isu kebencanaan itu menjadi sangat penting. Saya kira itu saja dari saya, nanti kita berkembang di diskusi. Terima kasih banyak. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, tadi saya mau mencatat 3 hal dari Om Haris. Yang pertama bahwa jumlah CSO yang berfokus pada kebencanaan itu lebih sedikit daripada isu-isu yang lain. Yang kedua itu ada gap dalam regenerasi kaderisasi dari senior ke junior. Kemudian Om Haris mencatat ada 3 tantangan besar eh, dalam hal isu kebencanaan, terutama memobilisasi relawan. Yang pertama, pengetahuan yang tidak sama tentang isu kebencanaan. Yang kedua, ketersediaan willingness, merasa bersedia orangnya. Yang ketiga adalah komitmen kelembagaan. Baik, tanpa berpanjang waktu, saya akan melanjutkan dengan narasumber yang kedua, yaitu dari Ibu Utami Dwi Kania, beliau dari Hive. Tanpa berpanjang waktu, saya persilakan waktu dan platform ini kepada Ibu Utami Dwi Kania. Silakan, over to you. Baik, terima kasih Mbak Agania atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Panitia dari Pujuano Center dan juga Lokadaya yang sudah mengundang perwakilan dari Human Initiative ya di bidang volunteer manajemennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, langsung aja nih kita udah mulai masuk ke awal materi ya. Nah, di sini teman-teman pasti ya dari berbagai macam organisasi di sini pernah kan bekerja sama atau merekrut relawan ya untuk organisasinya. Tapi sering nggak sih ada pertanyaan nih, ini kok yang daftar banyak gitu di awal, tapi kenapa pas pertemuan awal briefing kok sedikit ya yang datang gitu kan? Kenapa gitu? Terus atau ada pertanyaan, kita mau bikin proyek besar nih, tapi gimana ya cara mengelola relawannya? Kan banyak nih oh, proyek besar, pasti butuh relawan banyak juga, tapi gimana ya cara ngelola relawannya? Kemudian yang juga jadi isu adalah ketika kita merekrut relawan itu, gimana sih cara generasi relawannya atau kaderisasi relawannya? Seringnya mungkin orangnya kok itu lagi yang udah senior. Kita butuh perubahan nih, butuh ada orang muda, ada regenerasi orang-orang baru gitu untuk meneruskan kita yang mungkin udah senior gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang manajemen relawannya, kita lihat dulu pengertian dari kerelawanan itu sendiri, relawan dan manajemen relawannya. Pengertian dari kerelawanan, saya ngambil dari modul manajemen relawan di Indo Relawan itu, kerelawanan adalah semua aksi gotong royong yang menyatukan Indonesia, tidak memiliki keberpihakan, serta merangkul keberagaman antar golongan baik sebagai relawan maupun penerima manfaatnya, serta tidak didorong oleh alasan keuangan. Jadi memang relawan itu diidentikan dengan seseorang yang memang biasanya membantu kita untuk kegiatan sosial tanpa mengharapkan imbalan uang gitu. Kemudian arti relawan sendiri menurut Schroeder adalah individu yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi. Iya tadi ya. Jadi relawan itu ketika mau membantu dia bisa memberikan apa aja nih. Misalnya dia adanya waktu, ya udah dia effort waktunya. Atau dia waktu nggak ada, tenaga belum bisa. Biasanya bisa juga pakai ilmunya dia, berbagi, sharing pikirannya dia, kayak gitu. Dan lain-lain lah ya. Jadi nggak harus berupa materi gitu, bentuk relawannya. Kemudian pengertian dari manajemen relawan adalah proses logis dan sistematis dalam bekerja sama dengan relawan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah inilah, jadi organisasi itu kita penting untuk mempelajari manajemen relawan karena nanti ujungnya untuk mencapai dari tujuan organisasi kita.
Nah, juga peran relawan dalam pembangunan itu juga sangat penting ya untuk membantu tujuan dari SDGs yang ada 17. Enggak, kita sebagai organisasi kemanusiaan yang orangnya terbatas, dananya mungkin juga terbatas ya, pasti perlu banget peran-peran dari relawan untuk mendukung SDGs ini gitu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita harus bekerja sama dengan relawan? Nah, ini ya. Yang pertama, relawan itu bisa sebagai pendukung agar tim inti atau mungkin stafnya atau karyawan ya dari organisasi bisa fokus pada tugas utamanya. Jadi kan kadang kita tuh kalau lagi bekerja, misalnya kita harus memikirkan konsep strategis, bagaimana cara ke depannya, tapi kita kadang juga harus menyelesaikan administrasi yang perintilan-perintilan. Ini jadi kayak kita seharusnya udah mikirin konsep strategis, tapi karena kita harus mikirin administrasi, akhirnya kadang tujuan kita mau bikin yang lebih strategis ya terbengkalai. Nah, inilah kalau kita ada relawan bisa dibantu sama mereka gitu. Kemudian kedua, relawan sebagai solusi atas terbatasnya dana dan juga SDM. Tadi kalau terbatas SDM berarti sama ya dengan poin nomor satu. Nah, dana juga nih kan. Karena memang relawan itu tadi ya, kita udah melihat pengertian dari relawan sendiri. Mereka memang biasanya membantu kita ya eh, tidak dibayar dengan bentuk materi atau uang. Jadi bisa efisiensi dana juga nih untuk organisasi gitu. Apalagi dengan terbatasnya dana kita ya, dengan dibantu relawan itu sangat terbantu banget gitu. Kemudian yang ketiga, relawan sebagai pemberi perspektif baru di organisasi. Ini juga nih, saya sering ketemu relawan tuh dari berbagai macam usia. Apalagi sekarang tuh seringnya ketemunya sama generasi Gen Z atau generasi milenial yang otaknya tuh inovatif, kreatif ya. Jadi kadang yang kita nggak kepikiran karena ada mereka jadi out of the box itu. Oh iya ya, harusnya bisa gini ya. Oh iya ya, itu berkat pemikiran dari teman-teman relawan gitu. Kemudian yang keempat, relawan sebagai duta organisasi atau agen kebaikan atau juga menjadi brand ambassador. Jadi kan biasanya relawan itu punya banyak teman ya. Mereka tuh individu yang biasanya masih aktif-aktifnya. Jadi kenalannya banyak. Bahkan kadang dia ikut organisasi atau komunitas relawan tuh lebih dari satu. Yang saya temui itu kadang dia ikut satu, ikut dua. Nah, akhirnya kan dia punya teman banyak ya. Mereka itu bisa menjadi brand ambassador buat organisasi kita, kenalin program kita, bahkan bisa menjadi fundraiser untuk organisasi kita nih, gitu. Kelima, relawan juga bisa menjadi sebagai ujung tombak dalam regenerasi. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau ketika ada relawan yang sudah lama ikut kita tahu kinerjanya bagaimana, kita latih dia, tingkatkan kompetensi, nanti bisa menjadi regenerasi, bahkan menjadi staf atau karyawan di organisasi kita. Jadi kadang kita nggak usah capek-capek ketika mau rekrut karyawan, kita udah punya referensi dari relawan gitu. Nah, inilah pentingnya mempelajari manajemen relawan. Kenapa? Pertama karena ketika kita sudah tahu bagaimana mengelola relawan itu dari hulu ke hilir, kita jadi punya koordinasi yang lebih baik. Karena kalau kita nggak punya sistem manajemen relawan tuh jadi bingung kan nih, kita harus bagaimana ya mengkoordinasikannya, terus tugas-tugasnya apa yang harus dikerjakan dan lain-lain itu. Makanya harus ada manajemen relawannya. Kemudian yang kedua, menyamakan ekspektasi organisasi dengan relawan. Nah, ini penting banget nih. Karena kadang mungkin bisa jadi eh, yang dimau organisasi berbeda dengan apa yang dimau dengan relawan. Nah, makanya kita harus komunikasikan itu di awal. Jadi pas awal perekrutan kita ada namanya orientasi kan buat relawan atau briefing. Nah, itu kita sampaikan kalau budaya organisasi kita seperti ini, bahwa tujuan kita nanti maunya seperti ini gitu. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan relawan. Kemudian yang ketiga, untuk menciptakan keutuhan, kekompakan, dan juga keharmonisan anggota atau relawan di organisasi. Ini penting banget ketika kita udah tahu proses hulu ke hilirnya, insya Allah itu eh, lebih mudah lah ya untuk menjaga keutuhan, kekompakan, dan keharmonisan.
Kemudian yang keempat, menurunkan nilai-nilai yang dianut. Ini sama ya, maksudnya hampir mirip dengan menyamakan ekspektasi ketika kita organisasi punya nilai-nilai atau punya budaya organisasi, ya kita bisa menularkan itu ke teman-teman relawan. Kemudian kelima, kunci keberhasilan suatu program organisasi. Nah, kita langsung lanjut ke tentang siklus mengelola relawan. Itu bagaimana? Di sini, nah yang pertama itu proses refleksi. Sini ada 6 R ya. Yang pertama itu refleksi. Refleksi itu apa sih? Adalah proses mengevaluasi pengalaman organisasi bekerja sama dengan relawan. Nah, jadi nanti ini alur sebelum kita mau rekrut relawan nih, gitu. Jadi sebelum kita rekrut relawan, kita harus tahu dulu sebelum, pasti kan kita sebelumnya udah sering berinteraksi sama relawan ya. Nah, kita bisa berefleksi gitu. Selama ini kita ada masalah nggak ya sama relawan selama kita rekrut? Ada masalah apa? Apakah masalahnya dari mereka atau mungkin jangan-jangan dari kitanya organisasinya gitu kan? Nah, itu harus kita refleksikan. Nah, bagaimana sih cara mendalaminya? Yang pertama, memahami peran relawan itu sendiri. Bagaimana maksudnya memahami peran relawan? Apakah relawan buat organisasi kita itu sebagai penggerak, jadi benar-benar sebagai inisiator yang bikin ide gitu, apa relawan sebagai penunjang atau pendukung? Jadi misalnya ide-idenya itu dari kita, tapi relawan yang mendukung kerja-kerja ide-ide kita gitu ya. Misalnya hal administrasi atau mungkin sosial media kita dibantu sama relawan dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua, cara mendalami proses refleksi adalah dengan ekspektasi relawan dan organisasi. Ini sebenarnya sama kayak tadi ya, kita menyamakan eh, ekspektasi organisasi, keinginan organisasi dengan relawan gitu. Ketiga adalah perjalanan komitmen relawan. Nah, kita bisa melihat dari sebelum-sebelumnya relawan yang udah pernah kerjasama sama organisasi, apakah mereka orangnya loyal, misalnya ikut sekali, besoknya masih pengen terus ikut lagi, atau ya udah hari itu doang dia ikut. Nah, itu ada, jadi ada komitmen jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Jadi harus kita list dulu tuh, selama ini bagaimana ya, selama kita bekerja sama dengan relawan tuh gitu, hambatannya, dan lain-lainnya, tantangannya, dan solusinya gimana ya. Gitu. Lanjut ke R yang kedua, yaitu regulasi. Regulasi adalah proses membuat sistem atau tata cara pengelolaan relawan di organisasi yang dibuat oleh tim internal. Jadi dibuat oleh staf atau karyawan dari organisasi itu ya. Dan mengapa sih penting kita membuat regulasi atau aturan ya? Karena pertama, mempersiapkan sistem untuk mempermudah pengelolaan relawan. Jadi ketika kita udah susun mau ngapain, aturannya bagaimana, hak-hak apa yang bisa didapatkan relawan, maintenance relawan bagaimana, cara perekrutan relawan gimana, ketika program sudah selesai atau kegiatan sudah selesai, ini relawan mau kita apa ini gitu kan bahasanya, masa udah gitu aja nggak, karena itu makanya dibuat aturannya, alurnya, sistemnya seperti itu. Kemudian kedua, membentuk tata cara agar semua pihak dapat bekerja dengan lancar, nyaman, dan bahagia. Ya, jadi nyambung ya sama yang poin nomor satu, membuat alur tata cara agar kita sebagai organisasi maupun mereka sebagai relawan tahu apa yang harus dikerjakan, tahu aturan-aturannya. Nah, ini masih diregulasi. Apa landasan kita membuat regulasi itu apa aja sih gitu? Yang pertama adalah budaya dari organisasi kita. Tadi ya, apakah organisasi organisasi kita itu kan pasti punya nilai-nilai yang dianut gitu. Yang membedakan organisasi kita yang A dengan organisasi B itu biasanya dari budaya organisasi kan dan nilai-nilai. Nah, itu kita basicnya dari situ dulu. Berarti ketika kita udah tahu budaya kita seperti apa, kita tahu membuat aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan gitu kan. Kemudian yang kedua, panduan kerja. Itu tadi ya, biar kita tahu cara rekrut tuh gimana dari hulu, terus ketika habis dapat relawan, briefingnya bagaimana, setelah itu bekerjanya mereka dapat surat tugas enggak atau gimana, terus brandingnya bagaimana, terus setelah kegiatannya selesai mereka dapat apa, misalnya kayak gitu. Nah, itu harus jelas. Ketiga, ada koordinator relawannya. Ini SDM. Nah, ibarat kalau di HRD ya, di perusahaan itu ada manajer HRD-nya. Nah, ini ada koordinator relawannya yang
mengawasi, mengevaluasi, maintenance itu dari koordinator relawannya. Nah, ini contoh kalau misalnya di Hive atau di HI itu kita ada namanya manajer volunteer atau kepala relawan di pusatnya. Kemudian karena kita punya 13 cabang ya di Indonesia, ada namanya leader-leader, misalnya leader Hive Aceh, leader Hive Jogja gitu. Terus nah ini leader ini masih karyawannya HI, karyawan organiknya HI. Kemudian di bawahnya baru ada koordinator dan BPH gitu-gitulah, itu pure dari relawannya gitu. Supaya apa? Alurnya jelas, koordinasinya jelas gitu. Nah, berikutnya adalah yang berikutnya adalah proses rekrutmen. Tadi kan sudah kita refleksi, udah bikin aturan. Nah, memang kalau bikin regulasi atau aturan itu pasti butuh waktu yang lama. Cuman jangan sampai kita kelamaan pengen sempurna banget, akhirnya nggak rekrut-rekrut. Jadi itu bisa sambil paralel. Begitupun kami di Hive atau di Human Initiative juga masih terus sampai sekarang melakukan pengembangan terkait regulasi, gitu, terkait SOP, ADART, dan lain-lain. Itu sambil jalan. Nah, ini makanya ketika kita udah punya paling nggak basic regulasi, kita bisa memulai dengan rekrutmen. Nah, ini rekrutmen itu dibalik lagi dengan organisasinya lagi butuh program apa nih, misalnya kebencanaan, edukasi PRB, misalnya ke sekolah-sekolah. Nah, kita harus tahu di list dulu kebutuhannya nih, kan persiapan. Persiapan itu ngapain aja sih? Di list nih. Misalnya untuk program edukasi pengurangan resiko bencana ke sekolah. Kita harus tahu kriterianya itu mau seperti apa. Misalnya uh, usia 20 sampai 30 tahun misalnya kayak gitu. Terus punya komunikasi yang baik misalnya gitu. Suka dengan dunia sosial kayak gitu ya. Terus itu kualifikasinya. Terus misalnya uh, benefitnya apa yang dapat, misalnya sertifikat atau pengalaman, merchandise, atau nanti bisa pelatihan. Itu tuh udah termasuk benefit tuh dengan pelatihan-pelatihan itu. Nanti ketika udah siap, udah ready, baru proses publikasi. Kita bikin posternya, kita bikin captionnya, kayak gini mungkin ya contohnya. Kita bisa share di Instagram, di Facebook, di grup WA, bahkan kita bisa kerjasama sama kampus, sama sekolah, sama komunitas. Jadi dibalik lagi dengan kebutuhan organisasi kita. Misalnya tadi ya, ketika kita butuh buat pengajar anak-anak, oh berarti cocok nih buat mahasiswa, kita bisa ke kampus buat kerjasama gitu, buat rekrut relawan mahasiswa-mahasiswa di kampus tersebut gitu. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dari organisasi kita lagi butuh relawan di bidang apa gitu ya. Kemudian tadi udah rekrut, akhirnya ada misalnya yang daftar 50 orang, saatnya bekerja. Nah, tapi tadi ya proses rekrut itu berarti ada wawancara dulu. Kan kita juga harus melihat ya, ini udah sesuai dengan kriteria kita atau belum dan lain-lain. Nanti ketika sudah ternyata kita butuhnya 20 orang, baru deh kita mulai bekerja. Tapi sebelum teman-teman relawan melaksanakan pekerjaannya, yang paling penting adalah kita mengumpulkan relawan, kemudian di briefing. Jadi briefing itu apa sih? Adalah proses memperkenalkan visi misi organisasi, program organisasi, panduan kerja relawan. Tadi itu yang menyamakan persepsi antara organisasi dan juga relawan. Terus aturan-aturan kita yang boleh dan tidak boleh, benefit yang di dia yang mereka dapatkan apa, mereka surat tugasnya kita harus siapin. Terus misalnya ke daerah resiko yang bencana mungkin ya pasti kita siapkan mungkin asuransi atau BPJS-nya dan sebagainya. Itu di briefing awal harus sudah jelas tuh hak dan kewajiban dari relawan, dari organisasi untuk relawannya gitu. Kemudian setelah udah briefing, akhirnya mereka bekerja kan. Mereka mulai turun lapang, melakukan kegiatan relawan, sambil kita sebagai karyawannya atau nanti ada koordinator relawannya atau leader relawannya itu monitoring. Monitoring. Jadi pengertian monitoring sendiri adalah proses memantau kerja relawan. Jadi koordinator relawan berperan sebagai fasil yang membantu relawan menjalankan tugasnya dan juga mediator ketika ada konflik. Jadi monitoring tuh ketika kegiatan berjalan apakah ada masalah di lapangan. Biasanya
relawan akan banyak nanya tuh ke kita, ini gimana ya, ini gimana ya. Nah, kita emang harus siap menjawab semua pertanyaan dari relawan yang kadang tidak yang nggak mengenal waktu juga, malam-malam, hari libur dan lain-lain gitu ya. Apalagi ya sama kalau kita lagi menanggulangi apa respon bencana ya, sama seperti itu. Kemudian setelah monitoring, terus sambil berjalan tuh pasti kan apalagi kalau kegiatan relawannya lama ya, bisa 2 bulan, 3 bulan, pasti mereka ada rasa jenuh, lelah, bosan. Kita sebagai volunteer management harus bisa memotivasi mereka gitu ya. Proses menjaga semangatnya relawan nih. Contoh misalnya nanyain kabar, yang hal-hal ringan aja. Atau kita ada kelas-kelas pelatihan peningkatan kapasitas gitu atau kegiatan di luar program. Jadi misalnya kita makan bareng yuk, kita jalan-jalan ke taman ya, atau kita nonton bareng apa bagaimana yang nggak ada hubungannya sama program gitu. Jadi itu untuk mempererat bonding kita sama relawan gitu. Kemudian yang terakhir adalah ada proses evaluasi, yaitu proses untuk mendapatkan feedback dari relawan tentang pengalamannya. Ini juga penting ya. Jadi bisa jadi kan pasti kita sebagai volunteer management itu atau organisasi ada yang kelewat gitu kan. Biasanya teman-teman di lapangan relawan lebih tahu. Seharusnya gini Kak, ada evaluasi dari mereka. Seharusnya bisa begini Kak, atau gimana. Nah itu penting banget buat improvisasi organisasi kita. Tuh. Nah setelah udah selesai bekerja, ini yang nggak kalah penting adalah relawan diberi reward atau apresiasi. Sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerja relawan, organisasi dapat memberikan berbagai bentuk apresiasi, bukan berupa uang nih. Jadi ini catatannya ya, sebenarnya apresiasi untuk mereka itu nggak berupa uang. Mereka udah tahu kalau menjadi relawan itu tidak mengharapkan uang gitu. Tapi kita harus memberi reward, apresiasi untuk mereka. Bentuknya bisa tangible, yang kelihatan bentuknya itu bisa sertifikat, terus merchandise, souvenir, atau surat rekomendasi gitu kan. Kalau yang intangible-nya, yang nggak kelihatan secara fisik, itu misalnya dia punya jejaring akhirnya, punya banyak temen, terus dapat pelatihan-pelatihan soft skill, pengalaman profesional, dan lain-lain gitu. Itu juga mereka udah seneng banget ketika kita memberi apresiasi ini gitu. Nah, yang terakhir adalah ketika teman-teman relawan sudah selesai dalam berkegiatan, jangan lupa udah dikasih reward, jangan putus silaturahmi. Karena apalagi kalau udah ada relawan yang berkompetensi ya sayang banget kalau kita tinggalin nih, kalau nggak dikomunikasiin lagi. Kita jaga relasi. Jadi ajak mereka terus untuk kegiatan relawan kita, terus mungkin ada grup khusus biar komunikasi jalan, terus tingkatkan pelatihan untuk mereka, sama bisa jadi kita naikin level volunteer mereka yang tadinya mungkin staff, volunteer kerjaannya yang mungkin yang sederhana kita tingkatin lagi, bisa jadi dia jadi mentor atau coaching untuk relawan yang baru. Nah, ini tadi udah selesai terkait materinya dan saya mau mengenalkan sedikit kalau teman-teman mau mengenal kami volunteer HI bisa melalui IG kami di HI_volunteer atau juga di website kami. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih banyak untuk presentasinya. Dan saya tadi hanya mampu bisa mencatat 2 poin besar. Yang pertama adalah peran-peran dari relawan sangat penting dengan berbagai latar belakang dan keahlian yang mereka miliki. Dan juga poin besar yang kedua adalah mengapa harus besar relawan. Relawan pendukung agar tim inti bisa fokus pada tugas utama. Yang kedua sebagai solusi atas terbatasnya dana dan SDM. Yang ketiga menjadi pemberi perspektif baru bagi organisasi itu. Yang keempat adalah sebagai duta organisasi atau brand ambassador. Yang kelima sebagai ujung tombak dalam regenerasi. Baik, terima kasih banyak. Saya akan lanjut ke pembicara ketiga atau narasumber yang ketiga, eh, Pak DET, Pak Eko Teguh Paripurno, yang akan menyampaikan materi tentang mobilisasi relawan OMS LSM lokal lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Tanpa berpanjang waktu, silakan Pak D untuk waktu dan platform saya serahkan. Over to you. Sambil ini ya, sambil menunggu teman-teman.
bahan ini bukan bahan yang baru. Nah, pertama tadi udah dibahas sama teman-teman HI. Tapi saya mencoba mengingatkan kembali. Jadi berapa kata kunci atau hal-hal kunci. Jadi kalau sukarelawan itu memang orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela, ya. Tidak karena diwajibkan atau dipaksakan, ya. Itu karena kerelawanan, karena kesukaan. Ya. Lantas kedua itu ada pekerja, ya. Mereka yang bekerja, hubungannya buruh majikan, yang menjalankan mandat, menerima upah dari hasil kerjanya, bisa disebut karyawan, itu bekerja. Lantas terakhir ada pegiat. Pegiat itu orang yang melakukan kegiatan. Dia bisa bekerja, dia bisa jadi relawan. Jadi kalau kita bicara pekerja kemanusiaan dalam penanggulangan bencana atau pekerja bencanaan, itu dia bisa bermakna relawan, bisa bermakna pekerja. Yang menarik adalah kesesatan berpikir bahwa semua orang yang bekerja di urusan kemanusiaan, kebencanaan, itu adalah relawan. Relawan kemanusiaan. Kesesatan berpikir berikutnya adalah ketika kita melihat relawan itu adalah kasta terendah dari sebuah manajemen kemanusiaan. Kalau tadi dibaca atau kita mendengarkan kan manajemen relawan itu udah seolah-olah jadi relawan itu ditempatkan kasta terendah, dia mau bekerja digaji murah atau tidak digaji gitu. Ini kan kita sesat tuh. Kita masuk dalam dosa besar, jangan sampai nanti misalnya sebagai lembaga kemanusiaan itu tidak manusiawi terhadap relawannya. Kan ada yang menarik gitu dalam konteks pekerja dan relawan ini. Pekerja itu melakukan kegiatan berdasarkan mandat, memang ada kompetensinya, dia mendapatkan upah dan dari sumber daya eksternal. Kalau dia melakukan itu karena ada sumber daya eksternal yang masuk pada dirinya, karena dia dapat upah. Upah itu atas kompetensi. Kompetensi itu paling gampangnya adalah tindakan yang dilakukan secara bertanggung jawab atas mandat yang diberikan. Nah, kalau relawan itu ujungnya memang dari suka dan rela. Berdasarkan percakapan, apa yang harus dilakukan itu harus dalam tanda petik di hadapannya. Secara swadaya, swadaya itu jadi dia dengan sumber daya internal. Sumber daya internal itu bisa pengetahuan, keterampilan, dana, waktu, gitu. Sehingga tidak ada relasi buruh majikan sebenarnya di dalam kerelawanan. Nah, yang menarik itu adalah ketika dikonfuskan, relawan itu masuk dalam relasi memenuhi target kerja kemanusiaan, sehingga ditempatkan sebagai pelengkap penderita. Saya merasa itu berdosa besar itu. Sebagai lembaga-lembaga kemanusiaan kalau menempatkan posisinya begitu. Walaupun kalau dibaca nanti itu ada apa ya, kecenderungan yang demikian. Jadi kita nggak usah malu bilang saya bukan relawan kemanusiaan, ya. Saya pekerja kemanusiaan karena saya digaji. Tapi jangan lupa dalam satu ruang dan waktu seseorang bisa menjadi pekerja kemanusiaan di satu sisi, ya, sekaligus relawan kemanusiaan di satu sisi. Anggaplah saya pakai kata kemanusiaan untuk mewakili penanggulangan bencana yang umum. Gitu. Jadi kalau di gambar sebelah itu ada pekerja dan relawan, itu sebenarnya bagaimana kita mendistribusikan. Jadi kalau kira-kira kita itu menerima upah itu lebih rendah dari hasil kerja kita, maka sebenarnya selebihnya itu adalah kerelawanan. Jadi kerelawanan itu tidak harus nol sama sekali, tapi di bawah standar yang dia berikan itu bagian dari kerelawanan. Anggaplah engineer kalau bekerja di apa, ini anggap misalnya kalau pas rehab rekon itu butuh ngebor bikin sumur gitu. Bikin sumur itu kalau normal ya 20 juta lah misalnya gitu. Lantas karena ini urusan kerja-kerja kemanusiaan 10 juta aja. Gitu. Jadi ada
barang harus belinya itu dibayar, tapi tenaganya itu separuhnya tuh gitu. Maka itu ada kerelawan di satu sisi, ada kerja di satu sisi. Nah, eh, sehingga jangan sampai eh, kita harus sadar betul, jangan sampai upaya-upaya apa ya kemanusiaan itu mencampur adukan antara bagaimana kita harus menghargai relawan dan menghargai apa pekerja. Nanti relawan itu nggak masuk dalam BPJS ya. Pekerja itu ada asuransinya. Relawan belum ada. Di proses ada leader, ada follower itu pasti ada. Salah satunya kalau gimana posisi relawan di dalam satu organisasi. Eh, memang relawan itu sekarang diharapkan berinduk. Nah, biasanya organisasi itu ada bentuknya dulu, individu yang umumnya biasanya berkontribusi, membuat, mewujudkan, bersepakat atas visi misi. Disebut pengurus itu biasanya nggak ada apa upahnya. Yang ada relasi kerja itu ada staff. Staff itu biasanya dimulai dari direktur sampai artinya dia menjalankan mandat organisasi, visi misi itu dan digaji. Hubungan apapun bisa hubungan kerja itu kan kalau kata buruknya kan buruh majikan itu hanya majikannya ini lembaga apa non profit ya, LSM gitu, apa. Lantas ada anggota-anggotanya yang mau mendorong sesuai visi misi dan ada relawan yang berkontribusi. Nah, ini tadi cerita di depan saya yang berkontribusi itu yang sering masuk ke dalam jebakan Batman ya, itu menjadi kasta terendah yang harusnya sebenarnya kasta tertinggi dari sebuah organisasi. Penghargaan, saya menghargai relawan itu lebih tinggi dibanding menghargai staf saya. Karena staf itu udah impas kalau mau dihitung-hitung antara apa yang dilakukan dan apa yang diberikan. Ya, kecuali kalau misalnya dalam tanda petik hitam di atas putih itu memang ada. Saya menerima separuh dari yang harusnya saya terima, yang separuhnya lagi itu ada kerelawan saya. Dan itu sering. Atau 25% atau 70 atau nol sama sekali. Saya datang membantu itu nggak saya terima, itu juga ada. Yang lembaganya jelas yang dibantu. Tapi pada posisi itu memang relasi biasanya menjadi menarik. Eh, menempatkan relawan itu juga berbeda-beda tergantung bagaimana kecakapan individu terhadap kepentingan organisasi. Slide berikutnya, eh, nyambung nanti bagaimana mengorganisasikan. Jangan lupa ini Perka 17/2001 tentang relawan penanggulangan bencana itu. Jadi ada aturannya, nanti teman-teman bisa melihat sendiri Perka 17/2011 itu, maaf, bulan 2001. Tentang aturan main, relasinya, begitu. Ya. Prinsipnya bahwa ada kecakapan yang harus dipenuhi, macam-macam bentuknya, ya, eh, berbeda dengan kalau kita menjadi pekerja itu kompetensi. Dari situnya sebenarnya sudah dibedakan, ada pembedanya. Nah, kalau dari relawan PB, walaupun cenderung sering relawan kemanusiaan itu di darurat, itu banyak urusan bisa dibuat di sana, dan memang sebaiknya relawan diorganisasikan oleh lembaga pembinanya. Di dalamnya ada lembaga-lembaga pengampunya, payungnya, ya, punya standar kinerjanya dan seterusnya. Slide berikutnya. Nah, mengutip sepakat pada informasi sebuah gerakan yang lain ini. Kalau bicara relawan itu lah, relawan itu sebagai sebuah gerakan, ya, karena dia sebenarnya ada bagian banyak sumber daya yang dimobilisir sendiri untuk kepentingan orang lain. Ya. Nah, karena itu bawah sadarnya relawan itu pasti punya integritas, etos kerja, dan gotong royong. Kalau nggak ada integritas berarti bukan relawan. Kalau nggak ada etos kerja berarti bukan relawan. Kalau nggak saya gotong royong berarti bukan relawan. Bandingkan dengan pekerja. Pekerja kemanusiaan bisa nggak punya integritas. Pekerja kemanusiaan bisa nggak punya etos kerja. Pekerja kemanusiaan bisa nggak bisa gotong royong. Ya. Karena yang dibutuhkan adalah upah.
Jadi kalau bisa dilihat ada pekerja relawan kok males-malesan, gitu. Wajar karena memang dia bekerja, pekerja kemanusiaan itu sama dengan pekerja bikin genteng, pekerja yang lain. Bentuk pekerjaannya itu nggak penting, tapi upah yang didapatkan itu yang lebih penting. Dan sekarang semakin banyak kecenderungan semacam itu. Ketika sebagai pekerja kemanusiaan, lupa pada eh, inti kemanusiaan. Semakin banyak. Nah, moga-moga nggak termasuk kita yang ada di Zoom ini. Slide berikutnya. Nah, eh, relawan itu tidak semata-mata harus nol, tidak dia terima apa-apa. Saya coba mempertanyakan sebenarnya siapa sih yang paling berkebutuhan atas penyelenggaraan penanggulangan bencana? Harusnya ya, yang berkebutuhan adalah komunitas paling rawan, kelompok rentan, ya, yang harus kita urus gitu. Tapi boleh jadi tidak, karena ada kita, ya, para pekerja kemanusiaan yang secara langsung itu butuh program itu agar kita bisa makan dari uang kita sebagai buruh pekerja kemanusiaan. Sehingga semangat menjalankan program itu lebih kuat. Pokoknya programnya jalan lah, biar kompor rumah saya nggak mati misalnya. Dia kadang-kadang program itu tidak menjawab kebutuhan komunitas. Itu satu sisi yang lain. Tapi yang menjadi menarik adalah karena PR saya adalah bagaimana memobilisir relawan. Setiap pihak itu ada nilai kerelawanan yang di dalamnya. Dari 0 sampai 100. Apakah dia pemerintah, apakah dia media, akademisi, warga, swasta, Pemdes. Nah, jadi kerelawan itu tidak berarti nol pudul sama sekali. Di dalam pemerintah itu melekat, ada kerelawanan. Individu-individu di dalamnya sebagai regulator, fasilitator. Gitu. Ya. Yang lebih dia terima dari yang dia lakukan lebih dari yang dia terima, itu berarti ada kerelawanan. Di media ada, di akademisi ada. Pekerja dan relawan dalam satu ruang dan waktu itu bisa bekerja sama, bekerja bareng gitu. Ya, sebagai akademisi, saya tadi disebutnya akademisi misalnya. Kalau pas disebut UPN, gitu. Ya, saya ada mandat bekerja, penelitian, pengabdian masyarakat, ya, fasilitasi gitu. Tapi karena apa ongkos buruhnya itu rendah, sementara saya menikmati pekerjaan kegiatan saya, maka ada kerelawanan ada di situ gitu. Nah, dengan demikian kuncinya ada di sini. Ya. Pertama, memahami relawan itu jangan hitam putih 0 dan 1 ya. Kalau 0 itu nggak terima relawan, kalau 1 itu menerima ongkos itu pekerja begitu, buruh, enggak. Ada gradasi kerelawanan. Dan setiap orang punya nilai kerelawanan sendiri-sendiri. Ada yang suka tadi apa Om Haris bilang, ya ada yang suka betul gitu. Ya. Tapi ada yang dia sebenarnya bekerja di BPBD tapi semangatnya ngalahin yang lain. Gitu. Karena dia punya kerelawanan. Bekerja di BPBD tapi kalau nggak punya ya males-malesan. Misalnya begitu gitu. Ya. Jadi ada kerelawanan dan kerja di satu sisi. Nah, masing-masing itu bagaimana kita berkolaborasi. Satu sisi adalah para pihak. Kita mewakili warga kah, swasta, Pemdes, akademisi, ya. Atau di dalam kita sendiri. Sebenarnya kapan kita tuh menjadi buruh sesungguhnya. Saya menjalankan mandat ini kalau lebih enggak masuk jam 8, pulang jam 3, enggak mulai lebih. Jadi kalau ada darurat, maaf di luar jam kantor, saya gitu. Ya, bencana jam kantornya terbalik. Itu kelihatan kan. HP ditutup walaupun darurat. Jadi ada kerelawanan, ada apa, bekerja di dalam satu tubuh dan satu ruang dan waktu. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola. Nah, saya melakukan relung ketika mengajak teman-teman untuk berrelawan. Itu ini gitu. Jadi mengajak siapa saja yang memungkinkan ada relung kerelawanan pada dirinya. Teman-teman PVMBG, teman-teman media, teman PVMBG dari pemerintah bicara gunung misalnya, teman akademisi yang lain, pemerintah desa, organisasi di LSM lah, apalah gitu.
pasti ada. Slide berikutnya, ini model. Jadi sebenarnya ketika dulu saya bergerak dimulai di Merapi, lantas ke Kelut, gitu. Ini kan melakukan PRB dan mobilisasi kawan-kawan. Nah, jadi membangun gerakan itu. Nah, ketika mencoba membangun gerakan, yang pertama kali adalah membangun sinergitas kolaborasi para pihak. Pentahilik itu, gitu. Ngobrol ke PPMBG sebagai pemerintah. Gimana nih? Misalnya ini kasus ini sebenarnya ada di Kelut. Ya. Jadi kalau teman-teman yang berasal dari Kelut, ada Jangkar Kelut, saya nggak tahu yang paling dikenal misalnya ada Mbah Darmo di sana, misalnya ada teman-teman di sana. Ngobrol dulu dulu ada Satpol PP, ada TNI, ada Puskesmas, ada apa. Gimana kita bisa membangun relung kerja bareng sinerginya, baik di dalam mandat yang dia bekerja, maupun selebihnya yang dia sebagai relawan. Dan ternyata banyak. Tentara itu banyak yang relung relawannya ada. Teman PVMBG, teman-teman apa namanya Satpol PP, teman-teman perangkat desa, ya, teman-teman Orprop sendiri, ada relung itu. Gitu. Nah, ketika itu di overlapping, maka kita bisa bersepakat, yuk bangun siapsiagaan warga di sekitar Kelot. Nilai kerelawannya di mana? Saya tidak pernah melakukan program hanya satu desa. Jadi uang program yang seadanya itu dilakukan untuk satu gunung misalnya, melingkar. Jadi kalau saya sekarang ada melakukan program di mana? Di desa ini, di desa ini. Saya permisif aja. Di Merapi itu ongkosnya ya buat satu. Apa besar? Ya enggak juga. Kalau sekarang itu bisa puluhan ratusan juta untuk satu desa. Dulu apa ongkos-ongkos yang untuk dimobilisir itu nggak seberapa, tapi untuk satu daerah. Artinya apa? Tadi, selain relasi berapa persen itu buruh majikan, persen yang lain itu adalah relasi kerelawanan. Yang semua pelaku itu punya itu. Ya, jadi kita nggak bisa hitam putih aja. Ah, lu kan pegawai itu. Di dalam pegawai itu ada ini. Atau korelawan. Ada itu. Sehingga kalau misalnya saya bilang relawan ya nggak harus menerima dong. Dilihat dulu gitu. Kalau relawan dia eh, ada ketergantungan terhadap satu hal, kehidupannya, keluarganya, maka kewajiban kita adalah mengcover itu agar dia bisa menjadi relawan yang nilainya lebih tinggi dibanding itu. Ya contoh realnya yang sering bilang, wah aku harus harus nyari rumput mas. Nyari rumput itu kira-kira 50.000 sehari. Tapi kalau dia jadi relawan selain itu, ya rumput dan tukang batu saat rehab rekor itu 150.000 gitu, misalnya. Maka ganti nyari rumput 50.000 atau 75 buat dia, itulah relawan. Kalau kita nggak ngasih apa-apa, agar rumputnya itu bisa dipotong sendiri dan masuk ke kandang sendiri, itu kan kecelakaan berpikir atas memobilisasi relawan. Lantas baru melakukan koordinasian komunitas. Hasilnya ada mendorong, kalau ada kebutuhan, ini PR yang lain. Jadi membangun kesadaran kritis, siap-siap komunitas itu, jadi ada kebutuhan, kalau itu bisa diorganisir, ada kelembagaan. Atas itu ada penyebarluasan pengetahuan antar mereka sampai mengolah keberlanjutan. Pada organisasi-organisasi yang terlibat boleh jadi nggak ada programnya. Tapi kekeluargaan, perkawanan, antar relawan itu ada. Tentara yang mau datang atau pegawai atau polisi atau pegawai puskesmas yang suka ngobrol didatengin itu dan mau menjawab di luar jam kerja, itu ada kerelawanan dia. Nah, itulah menjadi menarik ketika kita bisa memetakan sebenarnya setiap lagu itu punya kerelawanan di mana dan bisa dimobilisir seperti apa. Ujungnya berarti mobilisir itu adalah membangun gerakan para pihak ya, di konteks relawan. Nah, relasi buruh atau pekerja dan relawan itu sama kalau kita lihat pada mekanisme partisipasi. Kalau di partisipasi warga, saya lupa mencatatkan modelnya siapa, itu sama.
Jadi karena di dalam eh, di dalam pelaku relawan itu salah satunya adalah masyarakat, maka dia akan bisa jadi relawan di tempatnya sendiri. Dia menjadi relawan di tempat orang lain. Apakah pemerintah juga gitu? Bisa di tempatnya sendiri atau tempat lain. Akademisi juga gitu. Di tempatnya sendiri yang KRB gampangnya gitu atau di tempat lain gitu. Nah, yang menarik, mau tidaknya dia berpartisipasi itu kan sama dengan ini. Kalau tingkat partisipasinya tinggi, Mas, aku mau nih. Yuk kalau gitu gini, dia udah punya kontrol terhadap rencananya. Atau yang disuruh, suruh nggak mau. Yang apa manipulatif itu. Jadi kalau gitu, bagaimana kita memetakan sebenarnya sumber daya para pihak di tempat itu untuk didorong ya, sebagai bentuk kerelawanan yang bisa bergerak. Sama tingkat partisipasinya. Dan perannya apa? Perannya adalah bagaimana mekanisme fasilitasi itu dibuat. Relasi antar individu, antar dua tiga individu dari kelompok menjadi ini. Sehingga kita bicara membangun partisipasi para pihak. Itu relung yang diambil adalah relung relawannya. Inilah contoh PASAK. PASAK bekerja, PASAK itu organisasi, teman-temannya itu udah nggak ada yang digaji gitu. Tapi dia bisa menggerakkan dirinya sendiri sebagai relawan di tempatnya sendiri. Dia bekerja ya ada yang ternak, ada yang dagang, nah gitu. Nah, dirinya itu udah membangun keberlanjutan. Nah, tinggal seberapa, di mana, itu adalah pilihan masing-masing individu relawan. Contohnya, eh, kerja-kerja, ketika mengajak menjadi pasak, itu siapa siapa aja terlibat. Gitu. Jadi ada pihak-pihak yang memang berkontribusi. Ini contoh lembaga tersendiri ya, tapi bagian dari pasak misalnya. Inilah kerja-kerjanya yang dilakukan. Hubungannya bukan buruh majikan, nggak ada majikannya, nggak ada buruhnya, tapi udah semua itu setara berproses dalam visi misi yang dilakukan. Inilah hasil produk kalau tadi forum apa gerakan PRB itu udah bagaimana keberlanjutan itu terjaga. Contoh di sektor Kalitalang, kalau tadi Pasak satu Merapi, lantas ada di Sidoarjo yang ini lantas dia ada di Kalitalang gitu. Dan banyak lagi ya bentuk-bentuk kecil-kecil semacam ini. Ini contoh di Kelut, artinya bahwa para pihak bekerja pakai relung kerelawanannya dan berlanjut. Ini kerja jadi darurat. Relawan bekerja darurat di tempatnya sendiri. Ya, jadi bekerja di Kelut, ketika Kelut meletus, dia sebagai relawan untuk dirinya sendiri, untuk komunitasnya sendiri. Saya berpikir bahwa kerelawanan itu akan hadir ketika seorang itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, meskipun sebagian. Jadi, kalau kita bekerja di mana saja, itu ada poin kerelawanan yang akan muncul. Gedenya tergantung. Nah, itu yang bisa digunakan. Karena biasanya itu dalam tanda petik di luar mandat, tapi bisa dimobilisir. Ya, contohnya ada jam kerja, di luar jam kerja, sedekah pengetahuan, sedekah waktu. Ya. Sedekah apa gitu? Bahasanya relawan itu ya, karena suka dan rela. Gitu. Nah, setiap pemilik mandat, orang yang menjalankan mandat sebagai pekerja itu adalah. Nah, tentu kita harus menghargai para sukarelawan itu. Oke. Jangan dibalik, sukarelawan jadi kasta terendah di dalam manajemen proyek yang kita lakukan. Nah, moga-moga Gusti Allah memberkati kita semua sebagai pribadi pembawa damai dan pengurang risiko bencana. Baik, saya tadi ada banyak catatan, tetapi berulang kali Pak DPT menyebutkan bahwa beliau awali dengan tiga definisi perbedaan antara sukarelawan, pekerja, dan pegiat. Saya bayangkan bahwa pegiat itu uh, satu payung yang besar yang di dalamnya ada sukarelawan dan pekerja. Kemudian berulang kali menyebutkan relasi kuasa antara majikan dan buruh supaya tidak terjebak di dalam situ. Diharapkan relawan tidak ada relasi kuasa
antara majikan dan buruh, karena bila ada itu berarti sebenarnya sudah menjadi pekerja. Baik, tanpa berpanjang waktu, saya akan mempersilahkan para peserta untuk bertanya. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Hartati Syalsabila untuk pengalaman rekrutmen relawan bencana tsunami di Aceh. Kemarin relawan masyarakat korban dan mereka tanpa direkrut dan mereka membantu tanpa digaji. Jadi intinya adalah mereka korban dan mereka tanpa direkrut dan mereka membantu tanpa digaji. Tapi mendapatkan paket bantuan dengan cukup. Apakah ini juga disebut sebagai relawan? Ya, saya coba jawab singkat, Pak Hartati. Ya, jadi memang relawan itu tadi kalau kita lihat definisi dari relawan itu adalah orang yang membantu tanpa imbalan, tanpa membantu apapun yang dia punya ya tadi dari jasanya dia atau materinya dia, pikirannya dia, waktunya dia tanpa mendapatkan imbalan. Jadi kategori ini masuknya juga sebagai relawan gitu. Cuman menjadi karena dia tidak apa masuk ke dalam komunitas atau organisasi ya dia tetap sebagai relawan walaupun dia individu sendiri yang mengerjakan kan organisasi relawan itu berarti kumpulan individu-individu yang menjadi relawan gitu ya. Kalau dia masuk ke dalam organisasi atau komunitas. Tapi kalau dia bergerak sendiri tetap disebutnya juga sebagai relawan gitu. Boleh diulang. Jadi prinsipnya sih kalau seseorang itu hadir dengan keterampilan, pengetahuannya, melekat pada kewajibannya yang lain atau tidak untuk menjawab kebutuhan pihak lain di sisi ini urusan kemanusiaan, yaitu jadi kerelawanan yang jeduk paling terbuka gitu. Nah, lantas ada mekanisme pengorganisasian. Kalau di PB ada Perka 17/2011. Sehingga kita perlu mengarah ke sana gitu. Di lantas kalau sekarang misalnya ada perangkat-perangkat yang untuk mengkoordinasikan relawan di urusan kesiapsiagaan. Ada relawan untuk pemulihan. Nah, seseorang itu sama halnya dengan di kompetensi, dia boleh punya kecakapan banyak, dia boleh punya kompetensi banyak. Yang penting itu dilakukan untuk memastikan bahwa peran dia membantu itu menjadi lebih baik. Ayo dibedakan antara bagaimana efektivitas dari sisi pengorganisasian dan efektivitas dari sisi fungsi dan nilai yang dibawa oleh masing-masing teman. Gitu sih. Balik, monggo. Pertanyaan pertama yaitu dari chat. Artinya bahwa relawan itu seharusnya mau melakukan sesuatu untuk masyarakat tanpa pamrih, bukan melalui perekrutan. Apakah bisa disimpulkan seperti ini? Kemudian pertanyaan yang ada komentar selanjutnya dari YKTN Kalimantan Selatan, Bapak Sigit. Ada pengalaman waktu banjir di tempat kami secara spontan membantu membagikan makanan, sekedarnya menggunakan dana swadaya dari komunitas kami. Nah, ternyata ada yang simpatik atas aktivitas kami dan mereka membayar tim kami tersebut. Apakah kami dan pihak yang membayar kami termasuk kategori relawan? Kemudian ada pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan, ada 1 komentar. 3 pertanyaan, ada 1 komentar. Dari paparan 3 narsum, saya masih menangkap bahwa kerelawanan ini masih bersifat individu. Kalau secara organisasi, bagaimana agar para OMS ini bisa berperan lebih besar sejak dari mitigasi sampai penanganan awal bencana sebelum ada dukungan donor. Terima kasih. Saya langsung buka 1 pertanyaan saja dari Bapak Budiman dari Suar. Silakan Pak Budiman yang sudah raise hand 1 menit untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Over to you. Ya, terima kasih. Salam hormat buat Ibu Moderator, Ibu narasumber, Om Haris dan Kang Ete. Saya Budiman dari Suara Indonesia. Kami bergerak di kebencanaan di Jawa Timur.
punya pengalaman, kemudian beberapa respon bersama kawan-kawan CMK, salah satunya juga ada Bung Haris dari apa Cisdimor. Bagaimana sih sebenarnya bagaimana ada sebuah lembaga UMS itu lebih lebih apa lebih punya eh, strategi bagaimana relawan menjadi sebuah ruh. Karena kalau kan tentunya berbackground latar belakang keluarga, latar belakang sosiologis, latar belakang kultural, sehingga ketika masuk di respon kebencanaan di kemanusiaan, ini tidak timpang antara yang pekerja LSM dengan orang yang memang ber-LSM dengan ruh kerelawan itu. Kira-kira itu. Terima kasih, Matur Nuwun. Saya respon yang bagaimana sih OMS dari Mbak Nurul ya, Mbak Nurul Purnama Sari. Terima kasih banyak. Saya kira ini pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana OMS bisa berperan lebih besar? Sebenarnya untuk peran-peran ini itu sangat memungkinkan, Mbak. Memang seperti kami misalnya hari ini ya, hari ini ada bencana erupsi gunung api lewat Tobi, laki-laki di Flores Timur. Flores Timur itu eh, kami lagi bersama-sama dengan kawan-kawan YPPS ya, sebuah LSM. Selama ini memang YPPS terkenal dengan urusan pengurangan risiko bencana. Tetapi urusan tanggap darurat itu belum tentu. Dan karena itu YPPS bilang, Om Aris bantu kita untuk kita sama anggota JMK berkenalan ini untuk bantu kita untuk bagaimana sih menyelenggarakan joint need assessment. Kita lakukan bersama-sama hari ini. Hari ini. Jadi menyiapkan relawannya untuk bisa joint need assessment. Kemudian ada pengalaman lainnya itu adalah ada satu kawan NGO di TTS. Nah, dia bilang, Om Haris, saya punya banyak relawan, tapi saya tuh masih bingung menggunakan ada aplikasi Kobo Collect ya. Mungkin sebagian kawan-kawan Kobo Collect adalah hal yang biasa, ya. Tapi beberapa kawan itu merasa, aduh ini hal yang baru. Nah ini bagaimana bisa 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 saling berbagi. Nah, dan itu akan sangat baik sekali eh, dilakukan baik di saat pra bencana, nah, untuk saat kejadian bencana ataupun pada saat proses pemulihan. Saya kira ini secara terbuka untuk kita saling berkomunikasi, gitu. Nah, saling berkomunikasi. Apa sih yang bisa kita saling support, sehingga jika ada satu waktu eh, kita bisa saling berbagi kapasitas, membagi informasi jika ada ruang untuk penguatan kapasitas, jejaring untuk saling berkomunikasi. Kami juga selalu bilang, apa sih uang gitu ya? Apa sih uang gitu ya? Uang nih, apakah uang itu segala-galanya? Nah, itu saya kira tidak. Nah, itu kalaupun hari ini tadi ada satu pertanyaan, hari ini kita dikasih uang, nah, itu uang tuh untuk rame-rame gitu ya. Malah justru kita habiskan lagi untuk mensupport kembali apa yang kita lakukan. Jadi ini juga tergantung. Dan saya masih percaya bahwa motivasi itu, itu ya, saya selalu bilang ini roh ya, ini roh. Ya. Jadi kita memang harus diisi benar dengan roh yang rela, yang rela. Saya kira itu Kak Nurul, tuh, senang sekali. Ibu Utami akan menjawab? Oh Oke, ya, ini silakan. menjawab yang di chat berarti ya? Ya, silakan. Dan juga mungkin ada pertanyaan dari Bapak Budi terkait bagaimana apa namanya kerelawanan itu bisa menjadi suatu roh dari organisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Saya mau menanggapi dulu terkait yang apakah disebut relawan kalau misalnya ada yang membayar gitu ya. Nah, jadi memang kalau dari kami sendiri di Hive atau di Human Initiative, eh, relawan itu bukan berarti, tadi mungkin sama dengan penjelasannya Pak Haris ya, relawan itu bukan berarti dia tidak dibayar gitu, dibayar, tapi mungkin besarannya
tidak kalau secara materi ya, kalau secara materi itu dia tidak sebanding dengan apa yang udah relawan kerjakan gitu. Kalau misalnya kita sebagai pekerja, kita kan dibayar sesuai pekerjaan yang udah kita jalankan gitu. Sedangkan untuk relawan itu karena tadi definisinya juga sudah dijelaskan terkait rela untuk memberikan tenaga, waktu dan lain-lain ketika dia mendapatkan uang itu sebenarnya nggak apa-apa, itu juga masih disebut dengan relawan. Bahkan kan kalau di kami sendiri ketika teman-teman relawan turun lapang misalnya ke lokasi bencana, kita tetap biaya operasionalnya seperti makan di lapangan atau transportasi itu tetap kami biayai gitu untuk kebutuhan relawan itu. Iya, bahkan di tempat kami itu ada relawan yang disebutnya relawan expert gitu. Jadi memang relawan yang sudah ahli di suatu bidang itu membantu kami dalam berkegiatan sosial. Jadi memang relawan itu bukan berarti dia nggak kita kasih operasional atau uang. Jadi ketika teman-teman mendapatkan uang ketika menjadi relawan ya itu diterima saja gitu. Dan tapi memang nanti ketika ada kegiatan relawan lagi kita jangan berharap ini yang takutnya mungkin ya. Nah, itu yang memang kita hindari sebenarnya ketika teman-teman relawan mendapatkan duit, khawatir ya ketika ada kegiatan lagi atau giat lagi niatnya jadi berubah tuh. Nanti kalau ikut ini bisa dapat uang. Nah, itu yang harus kita sebagai relawan yang harus kita luruskan niatnya lagi nih gitu. Jadi ketika mendapatkan uang pun juga masih disebut sebagai relawan. Ibu Tami sudah menyelesaikan jawabannya. Saya akan lanjut ke Pak DET. Mungkin akan merespons pertanyaan tentang bagaimana eh, organisasi itu melihat bahwa kerelawanan itu sebagai roh, kemudian bagaimana juga bahwa organisasi itu bisa mengembangkan dirinya tidak hanya sekedar dalam tanggap darurat, tapi di seluruh fase. Gitu Pak DET. Over to you. Tapi ini yang ideal-ideal aja bahwa eh, organisasi non-profit, lembaga swadaya masyarakat, ketika orang-orang berkumpul tentunya ingin membantu menjawab masalahnya. Nah, yang kontribusinya pasti lebih besar dari yang dia terima minimal, atau bahkan dia berkontribusi secara internal resources untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kadang itu disebutnya ya suka pendiri, penyantun, dan macam-macamnya sebagai pengurus. Ketika nggak bisa mengerjakan, diturunkan kepada staf eh, pelaksana harian kelembagaan. Nah, nanti ketika menjalankan harus ada organ-organ yang melakukan. Arah visi misinya selalu seperti itu, menyelesaikan masalah orang lain gitu. Nah, itulah kerelawanan itu. Jadi sebagai orang atau banyak sebagai pekerja kemanusiaan itu pasti ada relung kapan menjadi relawan kemanusiaan. Jadi kadang-kadang kita sendiri kan suka dianggap relawan padahal sedang bekerja, dianggap bekerja tapi kadang-kadang ini sedang berrelawan gitu, ya dinikmati aja, dikembalikan lagi ke masing-masing kita. Demikian, ganti. Terima kasih banyak Pak DET. Mohon izin, tadi ada satu orang yang masih angkat eh, tangan, apakah masih berada di sini? Nah, saya ingin bertanya, apakah relawan itu bisa mempengaruhi kerja-kerja masyarakat sipil di lokasi bencana? Pengalaman kita tsunami kemarin, banyak relawan-relawan itu bergaya, berfoto, berapa kesannya mereka menjadi salah satu menjadi orang-orang yang melakukan wisata bencana. Itu yang kita lihat kesan kita waktu tsunami. Terus kedua, banyak lembaga-lembaga yang memanfaatkan relawan untuk menghemat biaya kosnya dengan memanfaatkan relawan untuk operasional lapangan sehingga kerja-kerja maksimalnya sebetulnya mereka sudah ada fundingnya, sudah ada donor itu mereka memanfaatkan relawan. Apakah ini disebut juga relawan? Bukankah ini disebut eksploitasi, Mbak? Makasih, Mbak. Ya, jadi dari paparan yang ada tadi memang kekuatan utama untuk proses yang relawan itu bukan kerja. Nah, kerja itu akan mengikuti.
Yang pertama itu adalah bagaimana sih menanamkan nilai-nilai ya. Jadi pengetahuan awal lah itu terhadap hal apa bagaimana kode etik dalam merespon bencana dan sebagainya tuh itu semua semua penting untuk dilakukan. Bagaimana mungkin bagaimana mungkin kita berada di dalam kesenangan di atas kesedihan orang ya. Ya, orang. Itu jadi itu yang tadi Kang Ete bilang ya bagaimana sih kita menjadi berguna bagi orang, bagi orang. Jadi karena itu perlu sekali, penting sekali memandang awal. Nah, memandang awal siapa sih korban, korban bencana. Nah, apakah korban bencana itu juga sama dengan kita? Jadi waktu kita merasa bahwa kita lebih daripada mereka, ya di situ soal kita memang. Pak, memang itu sering sering terjadi, ya. Apalagi misalnya kalau lihat di gerakan-gerakan yang terbaru, itu orang melakukan respon itu banyak ya gerakan-gerakan sosial untuk melakukan respon itu juga sekaligus piknik gitu. Jadi anak-anak muda tuh ya kalau kita ketemu dengan mahasiswa bagaimana cara mengajak mereka tuh biasanya ajakannya piknik gitu. Mari kita pergi ke daerah ini. Belum pernah pergi kan? Mari kita pergi. Nah, ini kan ini ini situasi eh, jadi cara mengajak yang kemudian tidak diikuti dengan menanamkan nilai-nilai. Padahal kalau kita mau foto saja kan ada dia punya syaratnya. Nah, syarat. Kemudian yang berikut dulu jadi di organisasi kami itu ada relawan umum, relawan program, relawan manajemen, ada relawan pendiri. Nah, dulu tuh awalnya misalnya gini, oke karena atas nama relawan, kemudian kita kemudian dikasih honor seadanya. Nah, artinya pengganti ini seadanya. Kita kemudian bilang, eh, artinya begini, kita butuh kejujuran aja. Jika ada budget, nah jika ada budget, it's okay. Kalaupun tidak ada budget, tidak apa-apa juga. Nah, itu dikomunikasikan saja. Saja. Karena kami pernah dulu ketika staf UNHCR 3 orang ditembak mati oleh milisi, itu eh, 4 tahun, nah itu camp pengungsi itu tanpa ada, tanpa ada organ yang mensupport. Waktu itu ya kita bilang bahwa tidak bisa atas nama relawan, nah itu kemudian kita dieksploitasi karena relawan UNHCR itu dibiayai 30 juta per bulan. Bahkan ada yang 50 juta. Semua perlengkapan komplit, ini apa segala macam. Terus, itu, apakah kemudian itu menjadi relawan itu harus hanya 15.000? Nah, saya kira ini juga tidak manusiawi ya. Tidak manusiawi. Belajar dari pengalaman kami di Palu, relawan-relawan ini kami organisir di dalam community organizer. Kami sampaikan secara terbuka bahwa ini loh budget kita. Budget kita segini. Tapi apa sih motivasi kita? Nah, karena kita juga ini fokus pada bagaimana memperkuat sekali lagi memperkuat kapasitas kita. Kita berharap hari ini mungkin seperti kan AET sampaikan ya, kami minta maaf karena juga kadang-kadang sering mengkasta ya bahwa relawan itu yang kecil. Tapi kita fokus pada bagaimana sih penguatan kapasitas. Kapasitas itu membuat hari ini mungkin kita hanya menjadi relawan yang seperti ini. Ke depan mungkin kita menjadi satu orang relawan yang menjadi penge, apa, relawan yang dengan fungsi yang jauh lebih besar. Itu. Relawan yang punya lebih banyak, lebih banyak anggota itu. Atau kelompok-kelompok belajar. Nah, saya kira saya kira kalau yang terkait itu memang kita perlu lawan ya. Ya, relawan. Tidak bisa kemudian atas nama relawan kami dieksploitasi. Saya kira itu juga tidak benar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Om Haris. Eh, karena waktu saya harus memohon maaf tidak memberikan waktu kepada Pak DIT untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Dan saya hanya bisa
diskusi ini sangat daging, istilah anak sekarang. Saya tidak berani memberikan konklusi secara lebih detail, tapi yang saya dapatkan adalah sebenarnya ada sifat-sifat kerelawanan di dalam diri kita ketika itu, walaupun kita sebagai pekerja kemanusiaan yang mendapatkan bayaran sekalipun, karena kadang kita juga berperan melakukan tugas yang lebih daripada yang kita harusnya lakukan. Dan itu juga dilihat sebagai kerelawanan. Satu hal yang menarik adalah kita harus tetap berjejaring dengan organisasi-organisasi lain sehingga roh kerelawanan ini bisa tertular kepada organisasi lain dan juga mengarusutamakan isu kebencanaan kepada organisasi civil society yang lain yang tidak berfokus pekerjaannya dalam isu kebencanaan, sehingga isu kebencanaan tidak melulu kerelawanan itu dibutuhkan dalam emergency response maupun tanggap darurat, tetapi dari awal fase persiapan hingga penanganan darurat, penanganan kebencanaan. Dan yang terakhir, saya hanya ingin meng-highlight apa yang diucapkan berulang kali oleh Pak DIT, bahwa ada relasi kuasa yang kadang menjebak dalam definisi kerelawanan, sehingga diharapkan relasi kuasa antara majikan dan buruh itu tidak muncul, sehingga tidak muncul yang disebut sebagai kasta terakhir adalah teman-teman relawan. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Utami, Om Haris, dan juga Pak DIT sudah berkenan menjadi narasumber. Saya Agatiawati Nantiawati atau Weni, pamit undur diri. Saya serahkan kembali kepada Mbak Nia. Over to you. Baik, terima kasih banyak Mbak Weni dan juga narasumber kita Kang Ete, Om Haris, dan juga Mbak Tami yang sudah berbagi ilmu kepada kami semua di sini terkait dengan kerelawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam.